Shalom ibu bapak sahabat Radip yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita orang yang paling berharga karena Yesus mengasihi kita. Apapun keadaan kita berharga karena Yesus sudah memberikan kita hidup yang kekal. Hari ini kita bersyukur kita mendapat kesempatan untuk bahas tema penting ini tentang pertanyaan seorang yang bernama Starbias dari 1541. Pertanyaannya begini, apakah boleh bercerai karena suami berjudi sampai gaji habis? Ya, jawabnya tidak boleh. Ya, tetapi mari kita cari akar masalahnya. Ini bukan soal boleh atau tidak, tapi ini persoalannya adalah judi. Ini bukan persoalan perceraian, ini judi. Nah, bagaimana kita menolong suami kita supaya bisa berhenti berjudi? Saya baca satu ayat dulu dari 1 Timotius 6 ayat 10 firman Tuhan, janganlah kau menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu. Maaf, ini bukan. Ini Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kau menjadi hamba uang dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ini mengingatkan kita untuk pertama bahwa mari kita bantu suaminya supaya suami kita boleh bertobat dari kebiasaan berjudi. Ini akarnya. Jadi bukan perceraiannya, tapi soal kebiasaan berjudi. Ini yang harus kita selesaikan. Itu akar masalahnya di sana. Jadi ketika kita membahas tentang pertanyaan ini, maka akar masalahnya bukan pada keinginan bercerai, tetapi pada bagaimana menolong suami supaya suami berhenti dari kebiasaan buruk berjudi. Nah, tentu orang yang berjudi itu sudah cenderung mendarah daging sehingga tidak mudah. Nah, yang kedua kita harus berdoa supaya suami itu boleh berkomitmen untuk bertobat. Nah, kalau dia tidak punya komitmen bertobat, dia akan relapse lagi. Ya, ini istilah yang kita pakai di dunia anak-anak narkoba, relapse, jatuh lagi. Jadi ya, gali lubang tutup lubang. Jadi tidak pernah final dan tidak pernah tuntas. Kenapa? Karena dia nggak punya komitmen bertobat. Nah, pertobatan itu komitmen yang tidak boleh di bibir, tapi harus lahir dalam jiwa kita. Lahir dari dalam di mana kita mau sungguh-sungguh bertobat. Nah, orang yang tidak punya komitmen bertobat, ya biasanya relapse dan jatuh bangun, dan akhirnya istri sudah tidak tahan lagi karena berat sekali. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga ialah bahwa istri harus sabar. Mengapa? Karena tidak gampang, karena tidak sederhana, karena tidak mudah. Seseorang yang sudah terbiasa berjudi, sudah mendarah daging berjudi, tiba-tiba harus berhenti total. Nah, ini yang harus kita doakan sungguh-sungguh. Tapi istri juga harus sabar untuk membantu proses pemulihan suaminya dari kebiasaan berjudi. Dan saya katakan bahwa ini tidak mudah. Kesabaran dalam krisis penting buat istri. Selain doa supaya suaminya boleh sungguh-sungguh komitmen dengan pertobatannya untuk meninggalkan kebiasaannya untuk berjudi. Hal yang ketiga ayat ini bilang bahwa pakailah perkataan yang baik. Pakailah perkataan yang baik, itu yang ketiga. Nah, untuk itu kita harus berdoa supaya Tuhan mampukan kita. Kita belajar. Hidup kita adalah proses belajar dan ini tidak mudah. Seringkali kita merasa kita sudah tahu semuanya. Sudah bisa kok. Udah jangan risau, sudah bisa. Udah, kamu berhenti ngomong. Saya sudah lebih tahu dari kamu. Ingat, umur kamu dan umur saya berapa? Nah, kalau begitu, kita nggak bisa belajar. Kenapa? Karena kita terlalu sombong untuk mengakui bahwa kita perlu belajar. Nah, orang nanti belajar. Nah, ketika ini mengatakan pakailah perkataan yang baik, itu penting karena Alkitab katakan untuk membangun karakter orang, membangun hidup orang, membangun semangat, membangun motivasi orang, memperjelas tujuan hidupnya, panggilan dalam Kristus. Nah, itu perkataan kita. Nah, perkataan yang baik bisa menjadi berkat. Tapi kalau kita tidak jaga, ini bisa menjadi kutuk. Dari mulut yang sama keluar berkat dan keluar kutuk. Nah, Alkitab katakan di teks ini, pakailah perkataan yang baik. Untuk apa? Untuk membangun kehidupan orang lain, juga kehidupan kita. Yang keempat ialah kita memerlukan komitmen yang kuat. Tadi saya katakan bahwa hanya orang rendah hati mau belajar. Harus ada komitmen untuk kita mau belajar. Harus ada komitmen kita mau menyadari. Nah, ini proses yang panjang. Ini yang tidak semalam jadi. Ini tidak bisa dikebut. Ingin sih cepat. Itu sebabnya kalau kita ketemu orang, kita lihat dulu dia begini, kok sekarang ada perubahan tapi sedikit. Beberapa tidak berubah. Karena itu perlu waktu yang panjang. Karena menyangkut komitmen. Kita mau enggak? Nah, kalau kita punya komitmen, kita akan siap untuk membayar harganya. Kita siap untuk diproses oleh Tuhan. Supaya kita belajar dari pengalaman kita untuk menjadi orang yang bisa berkata-kata yang baik. Perkataan yang baik untuk membangun
Yang terakhir saya ingin mengatakan begini, untuk closing saya cuma begini. Kita minta Tuhan menolong kita. Ada banyak hal yang kita sadari ini tidak baik, ini tidak benar, ini negatif, ini merusak sekali. Dan ini kita lakukan di kehidupan kita, bahkan ketika kita bertobat. Nah, untuk itu kita berdoa, kita minta Tuhan, kita minta Roh Kudus, kita minta Tuhan Yesus menolong kita, memampukan kita untuk komit. Yang tadi poin keempat, untuk mau belajar. Karena kita tahu bahwa ini tidak seperti orang membolak-balikan tangan lalu beres, tidak. Ini sama sekali tidak begitu. Tapi satu proses yang panjang, satu pembentukan yang rumit, satu komitmen yang harus diuji, ditakar oleh proses itu sendiri. Dan ketika kita lulus, kita menjadi orang yang seperti ayat ini bilang, menggunakan kata-kata yang baik untuk membangun kehidupan orang lain, supaya mereka yang mendengar perkataan kita, mendengar artikulasi kita, mendengar cara kita menyampaikan pesan, dikatakan beroleh kasih karunia dari Tuhan Yesus. Nah, ini menjadi komitmen kita untuk belajar. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Amin.